Ya, ketua kelas melaporkan teman-teman yang tidak hadir hari ini. Hari ini kelas 7 hadir semua. Oke, hadir semua ya? Ya. Oke. Jadi baik, kalau memang hadir semua, kita lanjut. Jadi untuk mengawali proses pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kesediaan wakil ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Puasa dan terbiasa selamat. Terima kasih. Hari ini tentang apa? Allah memenuhi hidup manusia. Itu yang menjadi materi kita hari ini. Dan sebelum kita masuk pada penjelasan terkait dengan Allah untuk memperbaharui hidup manusia, maka kita harus ketahui dulu yang menjadi capaian pembelajarannya. Nah, ada pencapaian pembelajarannya itu di mana memahami karya Allah yang mengubah masa depan manusia dan dunia secara keseluruhan. Itu capaian pembelajaran kita. Terus ada tujuan pembelajarannya. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu melaksanakan karya Allah yang mengubah masa depan manusia dan dunia. Dan yang tujuan pelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menjabarkan cara-cara Allah mengubah masa depan manusia dan dunia. Nah, kita lanjut lagi. Di mana dunia ini terus mengalami perubahan. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk perubahan yang terjadi di dunia ini. Contohnya, sekarang di sekitar kita itu banyak sekali bangunan-bangunan, rumah-rumah, dan juga sarana transportasi yang semakin bertambah, semakin banyak. Itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan juga dunia. Bukan hanya saja perubahan terjadi pada manusia, tetapi secara keseluruhan dunia ini mengalami perubahan. Dan masih banyak contoh perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan dunia. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi bukan karena kehebatan atau kepandaian manusia, tidak, tetapi karena Allah berkarya di dalam hidup manusia melalui alam ciptaannya. Allah terus berkarya di dalam kehidupan manusia dan juga dalam kehidupan manusia, maka perubahan itu akan dengan sendirinya terjadi pada perubahan manusia dan juga perubahan alam. Nah, kita lanjut lagi. Perubahan berbentuk fisik itu seharusnya disertai dengan perubahan dalam karakter manusia, di mana manusia harusnya semakin bijaksana mengelola ciptaan Allah yang dipercayakan kepadanya. Kita sebagai manusia harus mampu mengelola ciptaan Allah lainnya. Kita diberikan mandat untuk mampu menguasai dan mengelola alam ciptaan yang Tuhan sudah mandatkan, bukan merusak alam ciptaan. Nah, perubahan yang kita alami secara perubahan fisik, tetapi perubahan karakter dan spiritual kita juga. Bukan hanya perubahan fisik, tetapi perubahan karakter dan juga perubahan spiritual. Iman kita, keimanan kita juga itu perlu dirubah. Dari yang kita belum terlalu mengerti dengan iman kita atau pemahaman kita terkait dengan Tuhan belum terlalu paham, maka kita harus semakin asah, melatih, semakin belajar supaya iman kita semakin kuat. Spiritual kita harus mengalami perubahan, bukan pada fisik saja yang mengalami perubahan, tetapi pada spiritual kita juga harus ada perubahan. Nah, di mana manusia lama adalah mereka yang belum mengenal dan menerima pengajaran Yesus Kristus, sehingga mereka masih hidup dalam ketidaktaatan dan keberdosaan mereka. Itu terdapat penekanan pada kitab Efesus. Ada perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Manusia lama di mana mereka masih mengenal dosa, tidak ada kemaruan hidup mereka. Dan ketika mereka ada perubahan menjadi manusia baru, maka di situ mereka mulai merubah cara mereka. Contohnya dari yang suka maki, contohnya malas-malas pergi di gereja. Ketika ada kesadaran dan iman semakin mulai muncul, semakin bertumbuh, semakin perubahan itu ada, maka cara atau karakter-karakter itu yang seharusnya tidak dilakukan mulai ada perubahan. Sehingga yang tadi yang suka melawan dengan orang tua, malas pergi di gereja, suka menggunakan kata-kata kotor atau suka maki misalnya, karena dengan kesadaran iman, maka cara itu atau karakter itu mulai kita rubah. Nah, itu juga termasuk pada perubahan spiritual kita
baru. Di situ ada perubahan. Dan kita pada kitab Efesus di situ mengatakan ada perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Oke. Manusia juga memiliki keterbatasan dalam mengontrol hidupnya. Jadi orang beriman perlu mengikutsertakan Allah dalam rencana hidup dan masa depannya. Nah itu tadi. Bagaimana kita sebagai orang beriman yang mengalami perubahan spiritual itu, ketika kita memiliki cita-cita, impian, harapan kita, dan ingat, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk menentukan impiannya, cita-citanya, mempunyai hak. Tetapi kita harus dasari dulu dengan ketika kalau kita hanya mau memiliki impian saja atau cita-cita, tapi tidak disertai dengan perbuatan kita, contohnya yang mau jadi polisi, tentara, guru dan sebagainya. Tetapi kalau tidak rajin masuk sekolah, tanggung jawab sebagai anak sekolah atau peserta didik, tidak rajin masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas, tidak rajin belajar, sama saja hanya sekedar memiliki keinginan untuk jadi polisi atau guru atau sebagainya, tetapi tidak didasari dengan apa yang menjadi tanggung jawab. Nah itu tadi salah satu karakter juga sih dari manusia lama itu. Allah yang kita imani itu adalah Allah yang ada dalam sejarah, di mana Allah yang membentuk masa lalu, masa kini dan juga masa depan kita, di mana Dia juga itu adalah Allah yang memperbaharui manusia. Kembali tadi yang Ibu bilang, setiap orang memiliki cita-cita dan impian dalam hidupnya. Nah, itu tadi Ibu mengingatkan tadi, ketika kita memiliki impian untuk menjadi seorang guru, pasti didasari dengan perbuatan kita juga sebagai tindakan sebagai peserta didik, rajin datang di sekolah. Nah, ketika kita memiliki impian untuk menjadi pengikut Kristus, ya pasti kita menjauhi larangannya, melakukan hal-hal apa yang diinginkan oleh Tuhan. Contoh, rajin pergi di gereja, jangan melawan dengan orang tua, jangan suka maki, jangan malas-malas. Nah, itu impian ketika kita mau jadi pengikut Kristus. Untuk semakin menumbuhkan iman kita, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik, menjauhi hal-hal yang tidak baik atau menjauhi larangan Tuhan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa dipahami toh? Bisa, Bu. Oke, sejauh ini yang Ibu sudah terangkan, Ibu sudah jelaskan. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin belum dimengerti, Ibu persilakan. Kalau masih ada yang mau ulangi lagi penjelasan atau ingin bertanya, Ibu persilakan. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Pas? Pas, Bu. Nah, tadi sudah Ibu tekankan terkait dengan materi kita hari ini, termasuk penjelasan materi kita hari ini. Dan ketika kalian sudah mendengar penjelasan Ibu tadi, sekarang Ibu mengajak kalian mengukur bagaimana tanggapan kalian tadi ketika Ibu sudah terangkan tadi, bagaimana kesiapan kalian tadi. Dari sini Ibu mengumpulkan kalian dengan berupa Ibu lemparkan soal, ada beberapa soal yang Ibu siapkan dan kalian siap untuk mengerjakan. Bisa? Bisa, Bu. Nah, soalnya bunyi demikian. Nomor 1. Tuliskan 4 bentuk sikap. Tuliskan 4 bentuk sikap seseorang. Tuliskan 4 bentuk sikap seseorang yang telah diperbaharui Roh Kudus. Yang telah diperbaharui Roh Kudus. Dua, langkah apa yang dapat dilakukan? Dan apa yang dapat dilakukan ketika melihat seseorang menyalahkan Tuhan karena mendapatkan musibah. Menyalahkan Tuhan karena mendapatkan musibah. Sudah? Sudah semua toh? Sudah. Nah, itu 2 nomor itu silakan kerjakan kerja masing-masing ya. Yang berikut. Ibu kasih waktu 15
kerjakan. Silakan kerjakan. Nomor 2, menipu dan mengharapkan untuk tidak mengulangi lagi. Oke, tepuk tangan. Kasih untuk jawabannya, lanjut, masih ada? Oke, silakan. Nomor 1, tetap memaafkan. 2, taat pada Tuhan. 3, menjauhi dosa. 4, tidak takut menjalankan perintah Tuhan. 2, memberi nasihat serta memberikan contoh yang baik. Ya, tepuk tangan. Sebagai orang yang mengerti, kita sebagai orang yang beriman perlu kita mengingatkan, menegur dan menasihati bahwa tindakan itu adalah tindakan yang salah dan mengajarkan bagaimana cara yang harus dilakukan sebagai orang yang benar yang dan beriman kepada Tuhan. Itu tadi soal tadi yang nomor 2 itu kalian sudah menjawab di mana? Menegur, mengingatkan dan mengarahkan. Ya betul. Kita sebagai orang Kristen perlu mengingatkan. Jangan lagi kita melihat mereka atau tertawa karena wih dia ini seperti ini. Jangan lagi seperti itu. Sebagai orang yang beriman kita wajib mengingatkan dan menasihati. Oke. Sebelum menutup proses pembelajaran, Ibu ingin lagi menegaskan beberapa hal terkait dengan materi kita, di mana yang pertama selalu mensyukuri karya Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia dan dunia ini. Dengan begitu banyak karya Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan karena ketika kita senang dulu baru kita bersyukur. Tidak. Susah sekalipun kita perlu bersyukur. Karena ada rencana Tuhan di balik kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah terus berkarya di dalam hidup kita dan juga di dunia ini. Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah adalah pemilik kehidupan kita. Jadi Allah tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah sebagai sang pencipta pasti bisa melakukan berbagai hal tanpa bantuan manusia. Allah akan melakukan segala hal tanpa campur tangan manusia. Kalau Allah melibatkan manusia pada materi kita minggu lalu, melibatkan manusia sebagai mitra kerjanya. Allah bisa lakukan tanpa bantuan manusia, tetapi Allah tetap melibatkan manusia. Dia menganggap bahwa kita ini adalah mitra kerjanya. Dan yang berikut, selama manusia masih hidup di dunia, maka masalah akan terus ada. Selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih hidup, masalah itu akan tetap ada. Masalah itu tetap kita rasakan, tetap kita alami. Itulah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Jangan hanya maunya yang baik saja, tapi tetap ada yang tidak baik dari hal ada masalah. Dan yang berikut, setiap orang mempunyai hak memiliki cita-cita dan impian. Nah itu tadi penjelasan itu tadi. Kita mempunyai hak dan kewajiban memiliki impian dan cita-cita. Apapun yang menjadi impian dan cita-citamu, wajib. Hukumnya kita meraih itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik anak-anak sekalian, demikian pertemuan kita hari ini dan yang menjadi materi kita yang minggu yang akan datang yaitu tentang hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Materinya yaitu hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Oke, anak-anak sekalian, menutup proses pembelajaran kita hari ini, kami minta kesediaan satu orang untuk kita dalam doa. Ada? Oke, silakan. Udah